Communication Accommodation Theory. Sekilas teori. Teori ini mempertimbangkan motivasi dan konsekuensi yang mendasari apa yang terjadi ketika dua pembicara menyesuaikan gaya komunikasi mereka. Selama peristiwa komunikasi, orang akan berusaha untuk mengakomodasi atau menyesuaikan gaya bicara mereka dengan orang lain. Ini terutama dilakukan dalam dua cara, yaitu divergensi dan konvergensi. Kelompok-kelompok dengan kebanggaan budaya yang kuat seringkali menggunakan divergensi untuk menekankan identitas kelompok mereka. Konvergensi terjadi ketika terdapat kebutuhan yang besar akan persetujuan sosial, seringkali dari individu-individu yang tidak memiliki kekuasaan. Communication Accommodation Theory dikemukakan oleh Howard Gilles berpijak pada premis bahwa ketika pembicara berinteraksi dengan mereka menyesuaikan pembicaraan, pola vokal, dan atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasikan orang lain. Berbagai alasan akomodasi seperti memancing persetujuan dari pendengarnya, ingin mencapai efisiensi komunikasi, dan ingin mempertahankan identitas sosial yang positif. Accommodation seringkali didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Akomodasi biasanya dilakukan secara tidak sadar. Kita cenderung memiliki naskah kognitif internal yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang lain. Psikologi sosial dan identitas sosial. Dalam bidang psikologi sosial, banyak berkaitan secara langsung pada bagaimana orang mencari makna dalam perilaku orang lain dan bagaimana makna ini mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan orang lain. Salah satu konsep utama dalam psikologi sosial adalah identitas. Social Identity Theory berpendapat bahwa identitas sosial seseorang ditentukan oleh kelompok di mana ia tergabung. Orang termotivasi untuk bergabung dengan kelompok yang paling menarik dan atau memberikan keuntungan bagi kelompok di mana ia tergabung, atau biasanya disebut in-group. In-group adalah kelompok di mana orang merasa bahwa dia adalah tempatnya. Sedangkan out-group adalah kelompok di mana orang merasa bahwa itu bukan tempatnya. Gilles merasa bahwa kita mengakomodasi tidak hanya orang lain yang tertentu, melainkan juga pada mereka yang kita pandang sebagai anggota dari kelompok lain. Communication Accommodation Theory berpijak pada premis bahwa ketika pembicara memiliki berbagai alasan untuk mengakomodasikan orang lain, beberapa orang berharap untuk memancing persetujuan dari pendengarnya. Yang lain ingin mencapai efisiensi komunikasi, yang lain ingin mempertahankan identitas sosial yang positif. Teori ini mempertimbangkan motivasi dan konsekuensi yang mendasari dari apa yang terjadi ketika dua pembicara menyesuaikan gaya bicara mereka. Selama peristiwa komunikasi, orang akan berusaha untuk mengakomodasikan atau menyesuaikan gaya bicara mereka dengan orang lain. Accommodation didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Accommodation biasanya dilakukan secara tidak sadar. Kita cenderung memiliki naskah kognitif internal yang kita gunakan ketika kita bicara dengan orang lain. Hubungan Communication Accommodation Theory dengan identitas sosial. Akomodasi sangat fundamental terhadap konstruksi identitas. Truner mengamati bahwa orang yang berjuang untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif, dan ketika identitas sosial dipandang tidak memuaskan, mereka akan tergabung dengan kelompok di mana mereka merasa lebih nyaman, atau membuat kelompok di mana mereka merasa lebih aman. Asumsi terdapat 4. Yang pertama, persamaan dan perbedaan berbicara dan perilaku terhadap di dalam semua percakapan. Yang kedua, cara di mana kita memersepsikan
tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. Yang ketiga, bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. Dan yang keempat, mengakomodasikan bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Communication Accommodation Strategies. Sepanjang perkembangan teori yang luas, Gilles secara konsisten mengontraskan dua bentuk komunikasi strategis yang digunakan beragam orang ketika mereka berinteraksi, convergence dan divergence. Dia memiliki kedua jenis perilaku sebagai akomodasi karena mereka masing-masing melibatkan gerakan konstan menuju atau menjauhi dari orang lain melalui perubahan dalam perilaku komunikatif. Convergence adalah strategi yang kamu gunakan untuk menyesuaikan perilaku komunikasi kamu sedemikian rupa sehingga menjadi lebih mirip dengan orang lain. Seperti yang telah kita lihat, salah satu contoh untuk melakukannya adalah menyesuaikan gaya bicara kamu agar mendekati gaya bicara lawan bicara kamu. Contoh, kamu bicara dengan seorang kakek yang berusia 80 tahun dalam frasa pendek yang disampaikan dengan suara serak. Kamu tidak akan mencoba menirukan suaranya, tetapi kamu akan mencoba mendekati suaranya dan iramanya. Cara lain untuk berbicara dengan kakek itu adalah berbicara dengan cara membuat sang kakek lebih mudah memahami apa yang kamu maksud. Jika kamu memperhatikan bahwa dia sulit mendengar, konvergensi akan melibatkan pengucapan satu tingkat lebih keras sambil mengucapkan konsonan dengan jelas. Atau jika kamu tampak kesulitan melacak dengan ide-ide abstrak, kamu dapat membantu pemahaman dengan menggunakan contoh-contoh untuk mengilustrasikan apa yang kamu katakan. Sementara itu, dia mungkin membantu kamu menafsirkan apa yang dia katakan. Divergensi adalah strategi komunikasi untuk menonjolkan perbedaan antara kamu dan orang lain. Dalam pertemuan antar etnis, kamu mungkin bersikeras untuk menggunakan bahasa atau dialek yang membuat pihak lain tidak nyaman. Dalam hal gaya bicara, kamu bisa menyimpang dengan menggunakan aksen yang lebih kental, mengadopsi kecepatan bicara yang berbeda dari orang lain, atau mungkin berbicara dengan nada yang monoton, atau juga bisa dengan animasi yang berlebihan. Secara linguistik, divergensi dapat ditandai dengan substitusi kata yang disengaja. Gilles memberikan contoh di mana seorang pembicara muda dengan sembrono berkata kepada seorang pria yang lanjut usia. Contoh, "Oke sobat, mari kita bekerja sama di tempat saya ya sekitar jam 3.30 besok." Seorang penatua yang menghina mungkin menjawab, "Baik anak muda, kami akan melakukan pertemuan lagi jam 15.30 di rumahmu besok ya." Semua gerakan komunikasi ini adalah contoh akomodasi tandingan. Cara langsung untuk memaksimalkan perbedaan antara dua pembicara tersebut. Yang pertama, cara tentang usia. Sang anak muda berbicara dengan sang kakek, sang anak muda masih berusia sangat muda. Sedangkan sang kakek berusia 70 tahun Desember mendatang. Yang kedua, bisa bicara tentang kesehatan. Dan yang ketiga, tidak memahami dunia saat ini. Seperti contoh, apakah IM berarti intramural? Yang keempat, merendahkan. Contohnya, kalian anak-anak sekarang tidak tahu apa arti kerja keras. Yang kelima, pengungkapan diri yang menyakitkan. Seperti contoh, saya menangis ketika dia mengatakan itu kepada saya. Saya masih sakit hati. Yang keenam, kesulitan mendengar. Seperti contoh, mohon angkat bicara lebih keras.
Cobalah untuk tidak bergumam. Dan yang terakhir, kebingungan mental. Seperti contoh, saya tidak bisa memikirkan kata itu. Apa yang kita bicarakan? Nah, ciri-ciri ini secara konsisten menjadi usia pembicara menonjol bagi pendengarnya. Dan ketujuh tersebut meninggalkan kesan negatif. Cara beradaptasi. Cara beradaptasi ada dua. Yang pertama konvergensi. Strategi yang digunakan untuk beradaptasi dengan perilaku orang lain. Dan cara yang kedua divergensi. Strategi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan verbal dan nonverbal di antara para komunikator. Jadi, cara beradaptasi konvergensi itu berusaha untuk seimbang, sedangkan divergensi berusaha untuk salah satu lebih tinggi. Contoh konvergensi. Sang A berbicara, "Sungguh mengesalkan bahwa saya tidak bisa merokok di dalam apartemen saya sendiri. Saya tidak bisa terima ini." Dan sang B menjawab, "Wah, itu menyebalkan sekali. Kamu berhak merokok dimanapun, kapanpun kamu mau." Di sini, dalam kondisi, sang A menyesal karena di apartemennya dia sendiri, dia tidak bisa merokok. Sedangkan sang B mendukung apa yang dilakukan sang A. Jadi, sang A dan sang B, mereka berusaha untuk sejajar. Dan contoh divergensi. A. "Sungguh mengesalkan, saya tidak boleh parkir di depan toko itu." Sang B menjawab, "Memang hal tersebut tidak mengenakan untuk tetangga. Aku akan bicara dengan pemilik toko." Jadi, sang A menyesal karena tidak dapat parkir di depan toko itu. Sedangkan sang B menyesal, marah karena banyak kendaraan yang parkir di rumah tetangga toko tersebut. Sehingga di sini nampaknya sejajar, tetapi sang B lebih unggul. Studi kasus. Suatu hari terdapat seorang kakek yang berbicara dengan cucunya. Tapi sang kakek ini pendengarannya sedikit terganggu. Sehingga konvergensi yang dilakukan oleh sang cucu agar sang cucu dengan sang kakek seimbang adalah dengan cara sang cucu berbicara sedikit keras dan diikuti dengan body language agar sang kakek mudah memahami apa yang dimaksud oleh sang cucu. Dan terkadang sang cucu juga melakukan divergensi. Agar terlihat tetap muda, sang cucu berbicara, "Oke sobat, oke bro, mari kita makan siang terlebih dahulu." Dan sang kakek menjawab dengan menekankan bahwa sang kakek memiliki umur yang lebih tua, menjawab, "Baik anak muda, mari kita makan." Di sini divergensi yang ditekankan adalah umur sang kakek kan lebih tua, sedangkan sang cucu lebih muda. Sehingga sang kakek tidak ingin terlihat setara dengan sang cucu, sang kakek menjawab, "Oke anak muda." Speech Code Theory atau SCT dicetuskan oleh Gary Philipson. Teori ini memandang budaya sebagai suatu konstruksi sosial dan pola simbol, makna-makna, pendapat, dan aturan-aturan yang dipancarkan secara berlanjut. Speech Code ini membahas tentang kata-kata yang khas dari sebuah kebudayaan dan juga menekankan pada aspek perbedaan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Tujuan adanya teori ini adalah untuk memahami perbedaan budaya dan bagaimana proses penyesuaian diri pada suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki speech code yang berbeda-beda, dikarenakan sejarah yang melekat pada masing-masing kebudayaan. Tujuan lainnya yaitu menemukan hubungan antara komunikasi dan budaya. Speech code mempelajari tentang
perbudayaan budaya. Jika seseorang masuk ke dalam kebudayaan lain, maka orang tersebut akan mengikuti kebudayaan yang lebih dominan tersebut dengan cara memahami komunikasi verbal, nonverbal, serta komunikasi yang ada di kebudayaan tersebut. Speech Code Theory atau SCT dicetuskan oleh Gary Philipson. Teori ini memandang budaya sebagai suatu konstruksi sosial dan pola simbol, makna-makna, pendapat, dan aturan-aturan yang dipancarkan secara berlanjut. Speech Code ini membahas tentang kata-kata yang khas dari sebuah kebudayaan dan juga menekankan pada aspek perbedaan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Tujuan adanya teori ini adalah untuk memahami perbedaan budaya dan bagaimana proses penyesuaian diri pada suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki speech code yang berbeda-beda, dikarenakan sejarah yang melekat pada masing-masing kebudayaan. Tujuan lainnya yaitu menemukan hubungan antara komunikasi dan budaya. Speech code mempelajari tentang perbudayaan budaya. Jika seseorang masuk ke dalam kebudayaan lain, maka orang tersebut akan mengikuti kebudayaan yang lebih dominan tersebut dengan cara memahami komunikasi verbal, nonverbal, serta komunikasi yang ada di kebudayaan tersebut. Bentuk proposisi SCT. Yang pertama, the distinctiveness of speech code. Di setiap populasi manusia ada sebuah kebudayaan dan di situ ada speech code yang khas. Yang nomor dua, the multiplicity of speech code. Dalam setiap kelompok memiliki kode berbicara yang diterapkan dan orang yang berada di dalam kelompok tersebut akan terpengaruh dengan budaya yang ada. Yang ketiga, the substances of speech code. Hakikat kode bicara melibatkan perbedaan secara kultural, psikologi, sosiologi, dan retorika. Yang pertama, psikologi. Setiap kode berbicara otomatis merupakan sifat dari individu dalam memberikan fakta-fakta. Kode Tim Sturtevant mengatakan orang sebagai seikat dari peran sosial. Yang kedua, sosiologi. Suatu kode berbicara menyediakan suatu sistem jawaban tentang hubungan antar pribadi dan orang lain yang dapat dilihat dari sumber daya simbolis apa yang dapat dengan efektif dalam mencari hubungan itu. Yang ketiga, retorik. Terdapat dua pengertian dalam penemuan kebenaran dan daya tarik persuasif. Yang keempat, the interpretation of speech code. Pembicaraan yang signifikan bergantung pada interpretasi komunikasi mereka. Makna berbicara tergantung pada kode yang digunakan pembicara dan pendengar untuk membuat dan memahami komunikasi mereka. Jika kita ingin untuk mengerti arti penting dari latihan berbicara yang mencolok dengan budaya, kita harus mendengar melalui orang yang berbicara tentang itu dan orang yang merespon juga. Yang kelima, the site of speech code. Philipson meyakinkan bahwa kode berbicara merupakan tampilan umum sebagai seseorang yang berbicara. Mereka membuka untuk penelitian oleh siapapun yang cukup peduli untuk mengambil pandangan yang panjang. Ritual komunikasi mengikuti tipe rangkaian. Yang pertama, permulaan. Suara dari teman dibutuhkan untuk bekerja melalui masalah interpersonal. Yang kedua, pengakuan. Mengesahkan kepercayaan orang penting dalam persoalan dengan ketersediaan untuk duduk dan bercerita. Yang ketiga, perundingan. Memperlihatkan diri teman, pendengar yang baik dalam sebuah empati dan tidak berpendapat. Teman memperlihatkan umpan balik yang terbuka dan berubah. Yang keempat, penetapan. Teman dan orang kepercayaan mencoba untuk memperkecil perbedaan pandangan dan mengulangi pengertian pertanyaan dan berjanji satu sama lain. Yang keenam, the force of speech code. Kegunaan speech code bersama adalah menciptakan kondisi untuk memprediksi, menjelaskan, dan prudence, bijaksana, hati-hati, dan menjaga moralitas dari perilaku komunikasi. Setiap apa yang dinamakan kebudayaan memiliki perbedaan dalam hal berkehidupan sosial ataupun bergaul dan juga memiliki aturan-aturan yang hanya atau juga dapat berlaku di suatu tempat terjadinya budaya tersebut. Contohnya di negara maju seperti Amerika, orang yang lebih bersifat individualis, yang bersifat lebih mementingkan diri sendiri dan sangat berbeda dengan kebudayaan Indonesia yang budaya timurnya lebih bersikap kolektif atau bersama-sama. Kritik. Teori ini menguraikan secara singkat dan jelas mengenai inti dari kode berbicara. Banyak ahli etnografi yang mengkritik teori dari Philipson dalam meneruskan teori antar budaya yang dicetuskannya.
Philipson dalam menguraikan kode bicara Najirema mengalami kegagalan. Philipson gagal untuk membuka kedok pola dan Philipson juga tidak angkat bicara dalam masyarakat tim survival. Penerapan teori ini lebih cocok untuk melakukan sebuah penelitian budaya ataupun penelitian di suatu tempat yang kita belum datangi sebelumnya, karena teori ini berkaitan dengan teori culture studies. Dalam speech code, peneliti percaya bahwa kode ini adalah hasil ciptaan budaya manusia sebelumnya, sejarah yang telah ada, dan menjadikan kekhasan tersendiri yang melambangkan kebudayaannya. Contoh kasus, Anet yang berasal dari Jakarta Selatan pindah ke Malang untuk kuliah. Saat di Malang, Anet bertemu banyak orang dari banyak suku dan latar belakang budaya yang berbeda. Anet marah pada temannya yang memanggilnya Cuk karena menurut Anet kata Cuk itu sangat kasar. Lalu temannya menjelaskan bahwa kata Cuk juga berarti kata sapaan. Di sini Anet mempelajari budaya Jawa Timuran yang berbeda dengan budaya Jakarta dari Jakarta Selatan. Standpoint Theory. Arti dari standpoint teori merupakan sebuah tempat di mana kita memandang dunia di sekitar kita yang lokasinya cenderung memfokuskan kita pada alam dan sosial serta fitur lainnya. Standpoint sendiri memiliki makna yang sama dengan istilah viewpoint, perspektif, outlook, ataupun position. Istilah ini dipakai pada waktu dan tempat yang berbeda. Menurut Harding, ketika orang bicara dari pihak oposisi dalam hubungan kekuasaan, perspektif dari kehidupan orang yang tidak memiliki power menyediakan pandangan yang lebih objektif daripada pandangan orang yang memiliki kekuasaan. Sejarah ditemukannya standpoint teori. Sejarah kaya teori sudut pandang dimulai pada tahun 1807 oleh seorang filsuf Jerman bernama Georg Wilhelm Friedrich, di mana dia membahas tentang hubungan antara tuan dan budak, menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam diri para pesertanya. Hegel menuliskan bahwa meskipun budak dan tuan hidup dalam masyarakat yang sama, pengetahuan mereka tentang masyarakat itu sangat berbeda. Hegel berpendapat bahwa tidak mungkin ada satu visi pun tentang kehidupan sosial. Karl Marx juga mengeklaim bahwa posisi mereka pekerja di kelas vis-a-vis membentuk akses pekerja terhadap pengetahuan. Nancy Hartsock menggunakan ide-ide Hegel dan teori Marxis untuk mulai mengadaptasi teori standpoint yang digunakan untuk meneliti hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dari karyanya, dengan ide-ide ini, Hartsock menerbitkan sudut pandang feminis, mengembangkan dasar untuk materialisme historis feminis khusus. Hartsock menerapkan konsep Hegel tentang tuan dan budak dan gagasan Marx tentang kelas dan kapitalisme pada masalah seks, kategori biologis laki-laki dan perempuan, dan gender, kategori perilaku maskulinitas dan feminitas. Orang mengenal sebagai standpoint. Tahun 1983, akhirnya dari standpoint teori, orang mengenal sebagai standpoint feminist teori. Feminisme adalah fokus pada posisi sosial khusus perempuan dan keinginan untuk mengakhiri penindasan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Ini adalah gambar dari sebuah skema hubungan beberapa grup yang ada di Amerika Serikat atau US. Asumsi dari standpoint teori. Teori sudut pandang feminis pertama-tama didasarkan pada beberapa keyakinan umum yang dikatakan Janet Salzman Chavez pada tahun 1997 sebagai ciri teori feminis. Yang pertama, seks atau gender adalah fokus utama teori. Yang kedua, seks atau hubungan gender dipandang sebagai problematis, di mana teori ini berusaha memahami bagaimana seks atau gender dikaitkan dengan ketidakadilan dan kontradiksi. Yang ketiga, seks atau hubungan gender dipandang dapat diubah. Yang keempat, teori feminis dapat digunakan untuk menantang status quo ketika status quo merendahkan atau merendahkan perempuan. Selain itu, teori standpoint seperti yang dikonseptualisasikan oleh Hartsock bertumpu pada 5 asumsi khusus tentang hakikat kehidupan sosial. Yang pertama, kehidupan material atau posisi kelas menyusun dan membatasi pemahaman tentang hubungan sosial. Yang kedua, ketika kehidupan material disusun dalam dua cara yang berlawanan untuk dua kelompok yang berbeda, pemahaman masing-masing akan menjadi kebalikan dari yang lain, di mana
Kapan ada kelompok dominan dan bawahan, pemahaman kelompok dominan akan bersifat parsial dan merugikan. Yang ketiga, visi kelompok yang berkuasa menyusun hubungan material di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. Yang keempat, visi yang tersedia untuk kelompok tertindas mewakili perjuangan dan pencapaian. Yang terakhir, pemahaman potensial dari mereka yang tertindas membuat terlihat ketidakmanusiawian, di mana hubungan yang ada di antara kelompok dan menggerakkan kita menuju dunia yang lebih baik dan lebih adil. Asumsi standpoint teori yang dibingkai dari perspektif Marxis yang dimodifikasi yang disukai oleh Hartsox. Yang pertama, mengemukakan gagasan bahwa lokasi individu dalam struktur kelas membentuk dan membatasi pemahaman mereka tentang hubungan sosial. Contoh sederhana adalah pemahaman orang kaya tentang kemiskinan sangat terbatas. Yang kedua, bahwa semua sudut pandang bersifat parsial, tetapi sudut pandang kelas penguasa sebenarnya dapat merugikan kelompok bawahan. Yang ketiga, bahwa kelompok penguasa menyusun kehidupan sedemikian rupa untuk menghilangkan beberapa pilihan dari kelompok bawahan. Yang keempat, menegaskan bahwa kelompok bawahan harus memperjuangkan visi kehidupan sosialnya. Dan yang kelima, bahwa perjuangan menghasilkan visi yang lebih jelas dan lebih akurat bagi kelompok subordinat daripada yang dimiliki oleh kelas penguasa. Dengan visi yang jelas ini, kelompok bawahan dapat melihat ketidakmanusiawian yang melekat pada tatanan sosial dan dengan demikian dapat berusaha untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Asumsi-asumsi yang mencirikan pandangan Marxist-Hartsox tentang teori standpoint kebanyakan konsepsi juga mewujudkan seperangkat keyakinan tentang pengetahuan dan pengumpulan pengetahuan. Semua pengetahuan adalah produk dari aktivitas sosial, sehingga tidak ada pengetahuan yang benar-benar objektif. Kondisi budaya biasanya di sekitar kehidupan perempuan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara rutin berbeda dari yang dihasilkan oleh kondisi yang membingkai kehidupan laki-laki. Ini merupakan upaya yang bermanfaat untuk memahami ciri-ciri khas dari pengalaman perempuan. Kita hanya bisa mengetahui pengalaman perempuan dengan memperhatikan interpretasi perempuan tentang pengalaman ini. Pendekatan sudut pandang menyarankan apa yang layak dipelajari atau ontologi dan bagaimana cara mempelajarinya epistemologi. Pertama, penegasan dibuat bahwa pengetahuan bukanlah konsep objektif, melainkan dibuat bentuk subjektif oleh para pengetahu, di mana menyarankan pendekatan untuk mengetahui yang jauh berbeda dari yang disarankan oleh kepercayaan dan pada kebenaran objektif. Kedua, menunjukkan lokasi sosial berbeda yang dihuni pria dan wanita di Amerika Serikat, bahwa ketika mereka bekerja dan hidup dalam situasi yang tampaknya serupa. Dan yang ketiga, berkaitan dengan ontologi atau apa yang perlu diketahui. Asumsi ini menempatkan orang-orang perempuan yang terpinggirkan di tempat awal untuk berteori dan penelitian. Konsep kunci teori standpoint. Teori ini bersandar pada beberapa konsep kunci: sudut pandang, pengetahuan yang terletak, dan pembagian kerja secara seksual. Sudut. Sudut adalah lokasi yang dimiliki oleh kelompok yang mengalami status orang luar dalam struktur sosial yang memberikan pengetahuan tertentu pada pengalaman hidup seseorang. Selain itu, sudut pandang tidak lepas dari konteks sosial dan politiknya. Seperti yang dicatat oleh Sandra Harding pada tahun 1991, sudut pandang dimensi secara sosial. Karena sudut pandang ditentukan oleh lokasi sosial tertentu, mereka ditentukan oleh kebutuhan sebagian atau tidak lengkap. Terletak pengetahuan. Donna Haraway pada tahun 1988 menyumbangkan istilah tersebut pengetahuan terletak, berarti bahwa pengetahuan siapapun didasarkan pada konteks dan keadaan, di mana konsep Haraway ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu banyak dan terletak pada pengalaman. Misalnya, apa yang dipelajari seseorang dari posisinya sebagai pengasuh bagi orang tua yang sakit, berbeda dengan pengetahuan yang dikembangkan orang lain dari posisinya sebagai insinyur listrik. Pembagian kerja seksual. Teori sudut pandang feminis yang diilhami oleh Marxist dari Hartsox bertumbuh pada gagasan bahwa pria dan wanita terlibat dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka
yang menghasilkan pembagian kerja seksual. Divisi ini tidak hanya menugaskan orang untuk tugas yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mengeksploitasi perempuan dengan menuntut pekerjaan tanpa memberikan upah, sambil membuat perempuan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan reproduksi tanpa upah dari angkatan kerja saat ini dan masa depan. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Nancy Hirschman pada tahun 1997, sudut pandang feminis memungkinkan perempuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mereka lakukan di rumah sebagai kerja dan kerja produktif dari nilai daripada sekedar produk sampingan yang diperlukan dan esensial. Standpoint seorang feminis berakar pada filosofi dan literatur. George Hegel, filosof Jerman, menganalisa sebuah hubungan antara majikan dan budak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa majikan dan budak memiliki perspektif yang berbeda ketika keduanya menghadapi realita yang sama. Teori dari Karl Marx dengan konsep kaum borjuis dan proletarian serta class struggle. Para feminis mengganti konsep proletarian dengan kaum wanita dan mengganti perjuangan kelas dengan gender discrimination. George Habermas menggagas bahwa kebudayaan dianut oleh manusia lewat komunikasi dengan menggunakan prinsip simbolik interactionism. Wood menyatakan bahwa gender adalah konstruksi budaya daripada sebuah karakteristik biologis. Harding dan Wood menggambarkan semua teori berdasarkan pendekatan konfil tanpa membiarkan teori ini membentuk dan memengaruhi substansi pendekatan standpoint mereka. Wanita sebagai kelompok yang termarginalisasi. Wood menggunakan teori relational dialektik dengan autonomy connectedness, namun Wood melihat perbedaan lain yang luas antara pria dan wanita yang merupakan hasil dari cultural expectation. Harding menekankan kondisi ekonomi, ras, orientasi seksual sebagai identitas kultural tambahan yang dapat membuat orang jadi tengah ataupun terpinggirkan. Standpoint teori menekankan pentingnya social location karena mereka yakin bahwa orang yang berada di puncak sociality hierarchy adalah orang yang memiliki privilege untuk mendefinisikan apa dan bagaimana artinya menjadi wanita atau menjadi pria. Knowledge from nowhere versus local knowledge. Standpoint penting karena kelompok sosial yang mempunyai kesempatan untuk definisikan problematika penting, konsep, asumsi, dan hipotesis dalam sebuah bidang pada akhirnya akan meninggalkan jejak atau sejarah dalam bentuk hasil proses penelitian. Local knowledge bergantung pada situasi dan waktu, sementara knowledge from nowhere bersifat bebas nilai, sehingga membuat mereka berbanding terbalik. Strong objectivity, kurangnya pandangan memihak dari standpoint perempuan. Strong objectivity adalah strategi menilai penelitian dari kehidupan perempuan dan kelompok marginal lain yang minat dan pengalamannya biasa terabaikan. Weak objectivity adalah sebuah perspektif ke dalam satu akun, tetapi juga menunjukkan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dari sudut pandang kelompok dominan. Standpoint teori dapat dikatakan memberikan perspektif lebih menyeluruh dibandingkan perspektif yang dimiliki laki-laki. Hal ini memiliki dua alasan, yaitu pertama, karena perempuan yang berbeda di posisi subordinat memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengerti. Kedua, bahwa kelompok-kelompok marginal biasanya memiliki sedikit alasan untuk mempertahankan status quo. Contoh kasus, pada tahun 2013 ajang Miss World diselenggarakan di Indonesia. Ajang ini diharapkan mampu memberi dampak positif bagi Indonesia di mata dunia. Tetapi tidak semua masyarakat memberi kesan positif pada ajang ini. Salah satunya ada ketidaksetujuan dari Ismail Yusanto. Karena beliau melihat ajang Miss World ini dari perspektif agama. Sedangkan Ibu Kanti Mirdianti setuju, karena dari sisi lain Miss World dapat memberi dampak positif bagi pariwisata Indonesia. Lalu Ridwan Saidi melihat dari perspektif seorang laki-laki, perspektif negara, dan perspektif sistem budaya. Menurut beliau, hal tersebut tidak terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh panitia, sehingga Ridwan setuju dengan adanya Miss World ini. Berdasarkan pengertian standpoint yang telah kita pelajari, kita dapat melihat bahwa dalam debat yang dilakukan oleh Ibu Kanti,
Pak Ismail, dan Pak Ridwan, mereka memiliki perspektif yang berbeda-beda, sehingga sikap yang mereka tunjukkan dan lakukan juga berbeda-beda.